Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan juri yang saya ta'azimi serta hadirin rahimakumullah dimanapun kalian berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penerang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Novita Yulianti, membawakan ceramah yang bertema Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan suci umat Islam yang di dalamnya terdapat kemuliaan, yaitu diturunkannya kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, karena pada bulan Ramadan setiap orang berlomba-lomba untuk membaca, menghafal, dan mengkhatamkan Al-Quran. Tidak sedikit orang menilai bahwa Al-Quran hanya sekedar untuk jadi bacaan, untuk tilawah, atau bahkan untuk pegangan dalam setiap aktivitas. Namun, ada satu rahasia yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa tujuan Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga sebagai hudalin nas, yang isinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas adalah petunjuk, solusi, dan kemudahan hidup bagi setiap insan yang mendambakan kenyamanan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Lalu, bagaimana caranya kita menjadikan Al-Quran sebagai hudalin nas, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita? Jawabannya tiada lain adalah kita harus mau belajar dan mempelajari Al-Quran. Namun fenomena zaman sekarang, kita lihat ada orang HP-nya HP advance, makannya pun di restoran, jalan-jalannya pasti kedupan, tetapi hidupnya tidak selalu merasa nyaman karena jauh dari Al-Quran. Padahal seharusnya sudah sewajibnya kita sebagai umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan sarana pendidikan yang utama dan yang pertama bagi kita sebagai keluarga muslim. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran, sebagaimana dalam hadis An Abi Umamatil Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Meskipun demikian, untuk mendapatkan syafaat Al-Qur'an, maka kita harus menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai imam dan pedoman hidup dalam kita. Tetapi jika kita menjadikan Al-Qur'an hanya sebagai penghias dinding dan lemari, maka ia akan menarik pemilik dan pembacanya ke dalam api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, mari di bulan suci Ramadan yang mulia ini, bulan diturunkannya Al-Qur'an ini, kita harus senantiasa semangat belajar dan mempelajari Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan sarana pendidikan yang utama dan yang pertama, sehingga kita dibahagiakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian ceramah dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.